Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqi wa masmud amma ba'du. Pinantos agung pakurmatan mugi rahayu ingkang sami pinanggih pada para masyayikh, para asatid, para kiai, dan para sesepuh Nahdlatul Ulama, suriatan buatan fitiatan yang senantiasa kita nantikan berkah serta curahan ilmunya. Para kaum muslimin muslimat hafizakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmatnya, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya, yang tentunya menyimpan berkah-berkah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah kita tak ada halang suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, as-saumu junnatun. Puasa adalah tameng. Tameng untuk kita semua, tameng untuk orang muslim, untuk menahan hawa nafsu kita terhadap keinginan-keinginan yang kurang baik, syahwat-syahwat duniawiyah, syahwat-syahwat yang tidak baik untuk diri kita. Semoga bisa tertamengi dan terbentengi oleh puasa di bulan Ramadan ini. Seperti di sabda Nabi bahwa kita puasa itu adalah ngalap berkah, dan tentunya mengharapkan kualitas ibadah kita, kualitas ibadah puasa maupun qiyamul lail kita lebih bermakna dan lebih nikmat dirasakan oleh kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa rubba shaimin hadduhu min syamihi al-jung wal atasu. Banyak orang yang berpuasa tapi apa yang dia dapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga. Wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahru. Dan banyak orang yang berqiyamul lail hanya sekedar mendapatkan bergadang saja tanpa ada faidah sama sekali. Supaya puasa kita lebih bermanfaat dan ada faedahnya, ibadah kita di bulan Ramadan ini ada manfaatnya dan berfaedah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam dalam karyanya. Beliau memberikan tips supaya kita dalam beribadah baik puasa maupun qiyamul lail kita tidak sia-sia. Yang pertama adalah hifdzul lisan wal jawarihi nganil mukhalafati. Menjaga lisan, menjaga ucapan kita yang mungkin sebelum kita berpuasa ucapan-ucapan kita selalu membuat hati orang lain sakit, mungkin menyindir orang lain, dan tentunya ucapan-ucapan kotor yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lisan kita. Di bulan puasa ini maka kita dituntut untuk mencegah, untuk menjaga lisan kita supaya tidak berbuat ataupun berbicara yang tidak, dan berbicara yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan kotor. Sehingga dalam filosofi kata saumun, dalam filosofinya bahwa huruf pertama dalam kata saumun adalah sumtun, menang ataupun diam. Diam dalam artian bukan berarti kita harus diam diri, diam mulutnya, namun diam yang dimaksud adalah diam untuk tidak melakukan, mengucapkan sesuatu hal yang kotor pada saat kita berpuasa. Yang kedua, selanjutnya adalah jawarih. Anggota tubuh kita diharapkan untuk tidak berbuat sesuatu hal yang mengarah ke suatu kemaksiatan, baik yang menggugurkan ibadah puasa kita ataupun qiyamul lail kita. Maka dalam filosofi kata saumun, yang huruf yang kedua adalah wawu. Wawu adalah waroun, kita ngerekso ataupun berhati-hati dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita juga, dengan perjalanan kita, dan dengan penglihatan kita harus hati-hati. Apalagi dengan makanan-makanan yang kita makan juga harus dengan berhati-hati. Dari perbuatan-perbuatan tersebut tentunya hal-hal yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini adalah tips untuk bagaimana orang muslim dalam menjalankan ibadah puasa supaya tetap nikmat dan sangat hikmat
Dan tentunya di akhir puasa kita mencapai kemenangan di akhir bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tips yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang kedua adalah ma yaquluhu idza aftara. Berdoa sebelum kita berbuka puasa. Mungkin doa berbuka puasa sebagai kalangan santri, sebagian kalangan santri dan orang umum pun sudah maklum dan sudah hafal dengan doa yang namanya doa berbuka puasa. Namun secara praktik terkadang itu dilupakan karena kita sudah berhadapan dengan makanan yang siap kita makan, minuman yang siap untuk kita minum, sehingga kita melalaikan untuk berdoa. Apa doanya? Dalam riwayat yang pertama adalah wadhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabadal ajru insyaallah ta'ala. Wa fi riwayatin aidon Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Atau mungkin yang masyhur kita kenal, yang masyhur kita pahami dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabadal ajru insyaallah ta'ala. Dengan berdoa insyaallah ibadah puasa kita dalam satu hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tidak akan sia-sia dalam kita melakukan puasa ataupun qiyamul lail yang akan kita hadapi di malamnya. Walaupun mungkin kita sudah membaca doa untuk makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, namun lebih baik, lebih afdal lagi doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu ila akhirih jangan kita lupakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Tips yang terakhir dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam yaitu takjilul fitri wa takhirus sahuri. Mendahulukan buka dan mengakhirkan sahur. Kita mendahulukan buka artinya ketika sudah masuk pada waktu buka, bersegeralah kita untuk berbuka puasa. Meskipun hanya dengan air putih atau kalau bisa seperti yang diperintahkan Nabi, yaitu kita untuk berbuka menggunakan kurma muda ataupun kurma basah, atau kalau tidak ada kurma tua, ataupun kalau memang tidak ada kurma cukup air. Karena air li'annal ma'a tuhur, li'annal ma'a tuhur, bahwa air adalah suci dan mensucikan. Dengan kita mendahulukan berbuka puasa dan kita mengakhirkan sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah, maka insya Allah kita dalam menjalankan ibadah puasa kita, qiyamul lail kita tidak akan sia-sia. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita menjalankan ataupun mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam karyanya, insya Allah puasa kita akan terasa nikmat, puasa kita akan terasa hikmat, dan puasa kita mempunyai derajat yang unggul, tidak hanya sekedar sia-sia. Qiyamul lail kita tidak hanya sekedar bergadang, puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi puasa kita yang berpahala, qiyamul lail kita yang berpahala. Dan tentunya kita akan merasakan yang namanya nikmat, karena yang namanya nikmat idza shoma ngarafa nikmatallahi, bahwa ketika kita berpuasa kita akan tahu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukurlah bahwa fa inna ni'ama la ya'rifu miqdaruha illa bi faqdiha. Karena sesungguhnya nikmat tidak akan pernah diketahui, tidak akan pernah dimengerti kadar dari nikmat itu sendiri kecuali orang tersebut sudah kehilangan nikmat itu sendiri. Dalam realitanya orang berpuasa dalam sehari penuh kita telah kehilangan yang namanya nikmat yang namanya makan, nikmat yang namanya minum. Dalam sehari penuh mungkin sebelum kita berpuasa, sebelum masuk bulan Ramadan, kita pagi sudah sarapan, siang kita makan siang, malam kita makan malam dengan menu yang sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita yang cocok dalam mulut kita, dalam perut kita. Namun ketika seorang berpuasa, maka dia akan kehilangan semua itu selama satu hari. Kemudian semuanya akan dinikmati pada saat berbuka puasa. Sesederhana apapun menu itu, makanan itu, sesederhana apapun minuman tersebut akan terasa nikmat, dan perut akan cocok, mulut kita akan menerima, perut juga akan menerima,
dan insya Allah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.